Hei sahabat Edufit, sudah mencoba simulasi CATBKN ya? Oke, kalau sudah pastinya sudah tahu model soalnya seperti apa, dan mungkin antara teman yang satu dengan yang lain soalnya bisa berbeda-beda, karena memang Bang soal dari CATBKN ini sangat banyak banget ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas soal khusus tentang TIU CPNS ya. Ini sebenarnya tidak hanya CPNS ya, untuk CATBKN ini bisa juga kedinasan. Nah, soal ini kita urutkan dari nomor satu sampai dengan seterusnya, sampai nanti sebanyak-banyaknya lah ya, biar nanti teman-teman ketika menemui soal yang modelnya sama dengan seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar. Kemungkinan kalau soalnya besok sama persis itu kemungkinan tidak, tapi bisa jadi soalnya modelnya sama. Jadi kalau modelnya sama kan caranya juga sama. Jadi yang penting cara pengerjaannya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan teman-teman yang belajar di EduFit ini terbantu. Dan mohon dukungannya untuk subscribe untuk perkembangan channel pendidikan ini ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 21. Banyak bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah titik-titik. Oke, kita ingat lagi ya, di sini ada bilangan genap terdiri dari 4 angka dan berlainan. Nah, ini kata kuncinya di sini ada genap, 4 angka berlainan. Jadi kita buat nih 4 angka ya, 1, 2, 3, 4. Tapi 4 angka ini harus genap. Berarti kalau genap, kita tahu angka itu genap atau ganjil dilihat dari angka satuannya atau angka yang paling belakang. Jadi kalau genap itu berarti yang angka belakang harus genap. Tidak boleh 3, tidak boleh 5. Jadi yang genap bisa angka berapa? Bisa angka 2, bisa angka 4, bisa angka 6. Jadi ada 3 kemungkinan di sini ya. Jadi kemungkinan yang bisa kita ambil bisa juga angka 2 atau angka 4 atau angka 6. Jadi banyak angka yang bisa kita pilih dari angka yang disediakan ini adalah 3 angka, yaitu 2, 4, 6. Jadi kita tulis di sini banyak pilihannya adalah 3. Jadi yang di sini adalah banyak pilihan ya. Oke, kita tulis saja ya, banyak pilihan gitu aja ya. Nah, sekarang kan dari 2, 4, 6 ini kan kita harus milih salah satu ya. Misalkan kita pilih angka 2. Kalau angka 2 ini sudah dipilih, berarti di sini tidak boleh ditulis 2 lagi. Kenapa? Karena ini angkanya harus berlainan ya, jadi tidak boleh 2 lagi. Misalkan contoh angka yang kita pilih misalkan, angka terakhirnya misalkan 2, berarti angka yang di sini nggak boleh 2 lagi. Ya kan? Karena nanti sama, ini kan harus berlainan, berarti ini nggak boleh 2 lagi. Berarti artinya dari 2 sampai 7 ini karena 2 sudah dipilih, berarti 2 tidak boleh dipilih lagi, berarti kita coret gitu ya. Berarti tinggal berapa pilihan sekarang? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, berarti tinggal 5 pilihan. Nah, untuk yang ini kan bebas ya, tidak harus genap, tidak harus ganjil karena ini posisinya di tengah. Gitu. Nah, sekarang dari 5 pilihan yang kita ambil angka berapa? Misalkan angka 3 kita ambil di sini. Karena angka 3 sudah kita ambil di sini ya, ini kita ambil angka 3, maka di depannya ini nggak boleh diambil angka 3 dan 2. 3 dan 2 nggak boleh dipilih lagi ya, karena sudah kita pilih di sini. Maka 3 dan 2 dicoret. Tinggal berapa angka? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4. Ini sejatinya adalah menurun terus ya. 5, 4, kemudian di sini 3. Kalau seandainya tidak ada kata genap atau kata ganjil, maka di sini karena seluruh angkanya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, berarti harusnya di sini 6. Harusnya ada 6 pilihan. Ya. 6, 5, 4, 3. Jadi kalau ada berlainan itu berarti menurun ya. 6, 5, 4, 3. Kalau bilangannya ada 9, ya berarti 9, 8, 7, 6. Jadi menurun terus. Ini jika berlainan. Kalau boleh sama gimana? Kalau boleh sama, berarti kalau boleh sama dan tidak ada kata genap ganjil, maka kalau di sini disediakan 6 angka, berarti jadinya adalah 6, 6, 6, 6. Karena boleh dipilih semua kan? Jadi nanti ada 6 pilihan semua setiap posisinya ini. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, karena di sini berlainan berarti kan harus berbeda-beda, berarti menurun terus gitu ya. Nah, sekarang kita cari banyak bilangannya, bilangan yang genap ya. Berarti caranya tinggal dikalikan saja ini. 3 kali 4 kali 5 kali 3. Ya, 4 kali 5 sama dengan 20 ya. 3 kali 3 9, 9 kali 2 kan 18, berarti 180 buah. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah
18.180, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah titik-titik. Susah ya? Oke, kita bahas ya. Di sini ada bilangan itu kelipatan 3. Kelipatan 3 itu artinya di sini kan berarti 3n ya, 3n. Kalau n-nya 1 berarti jadinya 3. Kalau n-nya 2 berarti jadinya adalah 6. Kalau n-nya 3 berarti 9 dan seterusnya ya di sini. Artinya dia di sini selisihnya adalah 3, selisihnya 3. Karena selisihnya 3 berarti ini jelas. Kalau 3n itu nanti artinya dia merupakan barisan aritmatika atau BA ya. Barisan aritmatika dengan bedanya ya, dengan beda atau sama dengan B itu nilainya sama dengan 3. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai bedanya 3. Tapi nggak tahu suku pertamanya 3, 6 atau 9 atau 12 atau berapa kita belum tahu ya. Nah, sekarang kita cari sebenarnya berapa suku yang pertama. Ini kita lihat di sini diberikan jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah ini. Jadi jumlah seluruhnya itu adalah ini. Kalau jumlah itu rumusnya kan SN ya. SN barisan aritmatik rumusnya apa? SN rumusnya adalah N per 2, kemudian 2A plus N min 1 kali B. Ini adalah rumus jumlah dari barisan aritmatika gitu ya. Oke, sekarang N-nya kan sudah tahu nih 101 ya kan? Berarti artinya ini N-nya kita ganti 101. Jadi S 101 nilainya sama dengan N. N-nya kita ganti dengan 101 per 2 dikalikan dengan 2A. Berarti A itu apa? A itu suku pertama. Suku pertama bukan 3 loh ya, karena kita belum tahu suku pertamanya berapa. Ini kan jika N-nya ganti 1 kan nilainya 3. Tapi kita kan nggak tahu A-nya berapa sebenarnya. Ya kita tulis saja A, 2A. A itu suku pertama, belum tahu. Kemudian ditambah dengan N min 1. N-nya kan 101, kurangi 1 jadinya adalah 100. Kemudian dikalikan B, bedanya sudah ada, nilainya 3. Nah, ini adalah rumus dari S101. Kemudian S101 ini nilainya adalah ini, yaitu 18180. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, nanti akan ketemu A-nya ya. Oke, sekarang kita kalikan 101 per 2 kali 2A, berarti samanya dengan 101A. Gitu kan? 2-nya kan kita coret ya, tinggal 101A. Kemudian ditambah dengan 101 per 2 kali 100 kali 3. Ya, 100 bagi 2 dulu saja sudah 50 ya. 50 kali 3 150. Berarti samanya dengan 101 kali 150. Kita ambil 15-nya dulu saja ya. Nolnya nanti ditambah di belakang. Oke, kita kalikan 5 kali 1 nilainya 5, 5 kali 0 berarti 0, 5 kali 1 berarti 5. 1 kali 1, 1, 0, 1. Kalau kita jumlahin jadinya adalah 5, 1, 5, 1. Ini kalau dikalikan 15, tapi kan di sini dikalikan 150 ya, tambahin 01. Berarti jadinya di sini adalah 15150 sama dengan 18180. Nah, yang ini kita pindah ruas ya. Jadinya 101A nilainya sama dengan, ini samanya dengan 18180 dikurangi 15150. 18180 dikurangi 15150 berarti berapa? Ya, berarti 3030 ya. 3030. Nah, di sini A berarti nilainya sama dengan 3030 dibagi dengan 101. 303 kalau dibagi 101 itu nilainya 3. Berarti 3 tambahin 01 berarti 30. Nah, sudah ketemu. Ternyata suku pertamanya adalah 30. Ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama. Berarti dimulai dari berapa? 30, kemudian ditambah dengan 33, kemudian ditambah dengan 36. Karena bilangan terkecil yang pertama, suku pertamanya kan 30. Suku keduanya 33, suku ketiganya 36. Berarti dijumlahin dong ya. 0 tambah 3 tambah 6 berarti 9. Kemudian kita hitung pulangnya, 3 tambah 3 tambah 3 berarti 9. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah 99 yang E. Oke, masih semangat ya. Agak susah ya soal yang tadi. Kita lanjut ke soal nomor 23. Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm, kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal adalah titik-titik meter. Oke, masih ingat ya arah mata angin dalam peta itu kalau utara itu berarti harus ke atas ya. Utara, kemudian selatannya adalah ke bawah,
Kemudian ini adalah timur, yang sana adalah barat ya. Nah, di sini Indah berjalan ke arah utara. Ke utara berarti ke atas ya. Ke utara, ke atasnya adalah 500 cm. 500 cm ini samanya dengan 5 meter ya, karena nolnya kurangi 2. 500 cm sama dengan 5 meter. Berarti dari arah dari sini ya menuju ke utara yaitu sejauh 5 meter. Indah ke arah utara sejauh 5 meter. Kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Ke barat itu berarti sini ya. Ke barat ya sampai sini. Oke. Ini ke barat sejauh 12 meter. Selanjutnya apa? Jarak posisi Indah saat ini di sini dari posisi awal di sini. Ya, ini jaraknya berapa? Kita tarik garis lurus ya. Jadi sekarang bentuknya di sini karena ini sudah pasti siku-siku di sini ya. Karena siku-siku berarti ini adalah sebuah segitiga. Maka kalau segitiga berarti berlaku rumus Pitagoras atau triple Pitagoras. 5, 12, kalau sudah hafal triple Pitagoras pasti langsung kita tahu jawabannya adalah 13 ya. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Tapi kalau belum hafal triple Pitagoras itu berarti kita harus menggunakan rumus ya. Misalkan ini X. Ya kita gunakan rumus Pitagoras. X kuadrat atau kalau X saja berarti sama dengan yang sini dikasih akar. Ya. X sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Nilainya sama dengan akar 144 ditambah dengan 25 sama dengan akar 169. Akar 169 itu berarti sama dengan 13. Ini sudah pasti ya. Jadi kalau ada 5, 12 itu pasti sini 13. Nah, triple Pitagorasnya berapa saja sebenarnya? Ini kan 5, 12, 13. Ada yang lain. Yang lain adalah 3, 4, 5. Ya, kalau misalkan ini 3, ini 4, ini sudah pasti 5. Atau berlaku kelipatannya. Misalkan ini kali 2, 6, 8, 10 gitu ya. Jadi berlaku kelipatannya. Atau boleh 30, 40, 50 gitu. Tidak masalah ya. Ini kan dasarnya. Kemudian dasar lagi yang lainnya adalah selain 3, 4, 5 adalah 5, 12, 13. Yang ini 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Silahkan nanti dibuktikan ya. Kalau di sini 8, di sini 15, apakah benar di sini 17? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik sahabat Derfit, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bimbel online yang bisa sahabat ikuti. Di antaranya adalah dari sahabat CPNS, kemudian dari Ayu CPNS, kemudian ada juga dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diikuti teman-teman untuk bimbel online, karena di bimbel online itu disediakan tryout dan juga bimbingan tentunya ya. Pastinya karena namanya bimbingan ya tentu dikasih bimbingan. Jadi teman-teman bisa hubungi admin dari masing-masing bimbel tersebut untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Bagi teman-teman yang mendaftar bimbel tersebut melalui link yang ada di deskripsi video ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini supaya nanti teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Untuk caranya silahkan teman-teman lihat pada bagian deskripsi dari video ini. Oke, masih bersama Bang Edu ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Ya, sekarang kita lihat di sini soalnya seperti ini. Volume sebuah bola 20 cm kubik. Berapakah volume bola lainnya yang panjang jari-jarinya 3 kali panjang jari-jari bola tersebut? Yuk jawabannya yang mana? Ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya begini. Ini kan aslinya ada awalnya 20 cm kubik ya volumenya. Kemudian jari-jarinya itu dipanjangkan 3 kali ya. Ini ada 3 kali panjang jari-jari bola tersebut ya. Nah, berarti kemudian di sini kita pangkatkan 3. Jadi 3 ini pangkatin 3, berarti jarinya adalah 3 pangkat 3 kali volume sebelumnya 20. Berarti volume yang baru ini rumusnya. Jadi nilai volume bola yang baru sekarang itu adalah 3 pangkat 3 kali 20. 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 kali 20 berarti sama dengan 540. Jawabannya adalah yang D. Kok bisa tadi ini 3 pangkat 3? Gimana alasannya? Oke, kita bahas dengan cara biasa ya. Kalau dengan cara biasa kan kita tahu bahwa volume bola ya, volume bola itu kan rumusnya 4/3 PR pangkat 3. R pangkat 3 ini yang jadi patokan. R pangkat 3 jadinya R-nya ini kan 3 kalinya ya. Berarti 3 kemudian pangkat 3. Pangkatnya tetap 3 ini.
Ini asalnya seperti ini dari rumus ini sebenarnya, gitu kan. Kalau kita cari dengan cara yang ini berarti volume bola itu awalnya kan sama dengan 20 ya, 20 cm3 kan. Kemudian jari-jarinya ini dipanjangkan sebanyak 3 kalinya. Berarti yang tadinya R itu sekarang jarinya jari-jari yang baru sekarang, jari-jarinya berarti sama dengan 3R. Karena 3 kalinya. Gitu kan? Sehingga volume bola yang baru ini jarinya adalah 4/3 pi, R-nya kita ganti dengan 3R. Pangkatnya berapa? 3. Gitu ya. Jadi sama dengan 3/3 itu ya 3/3 gitu. Kemudian yang lainnya tetap 4/3 pi, kemudian R/3-nya tetap R/3. Padahal 4 pi R/3 itu nilainya sama dengan berapa? 4/3 pi R/3 itu nilainya sama dengan 20. Berarti ini kan 20. Berarti kan sama hanya dengan 3/3 kali 20. Sama dengan seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, masih bersama EduFit. Kita lanjut ke soal nomor 25. A dan B adalah bilangan bulat. A banding B sama dengan 37. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 216. Tentukanlah nilai B kuadrat. Ya, soal yang ini bisa dicari dengan berbagai macam cara ya. Kita akan cari dengan menggunakan perbandingan saja. Ya, ini A banding B sudah ada ya. A banding B itu nilainya sama dengan 37. 37 itu kan sama dengan 37/1. Artinya sama dengan A-nya itu 37, kemudian B-nya adalah 1. Gitu maksudnya yang ini ya. A banding B itu sama dengan 37/1. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang diketahui ini adalah selisih. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 216. Yang ditanyakan berapakah nilai B kuadrat. Sebelum kita cari B kuadrat, kita cari dulu nilai B-nya. B itu berarti sama dengan B. B-nya nilainya berapa? B itu nilainya bagiannya adalah 1. Berarti di sini 1. Kemudian dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah selisih. Berarti selisihnya 37 kurangi 1. Itu nilai selisihnya adalah 36. Gitu ya. 37 kurangi 1 selisihnya 36. Dikalikan dengan selisihnya itu 216. Jadi adalah bagian yang ditanya nilainya 1. Bagian yang diketahui nilainya 36. Dan nilai yang diketahui adalah 216. Begitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita hitung berarti sama dengan 216 bagi 36 ya 6. Udah berarti B-nya 6. Yang ditanyakan bukan B tapi B kuadrat ya. Jadi kalau ditanyakan B kuadrat berarti sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Oke, jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat ini, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 1 dan X2 plus 1 adalah titik-titik. Gimana nih, sudah lupa ya soal SMA ya? Biasanya ini keluarnya di kedinasan ya, untuk CPNS biasanya tidak keluar. Tapi nggak tahu besok ya, ini dikeluarkan di simulasi CATBKN 2021. Oke, kita bahas aja ya. Kita pakai cara cepatnya aja ya. Oke, cara cepatnya begini. Dilihat di sini ada X1 plus 1, kemudian X2 plus 1. Diingat, ini pasti sama. Kalau ini plus 1, yang ini juga plus 1. Kalau ini plus 5, ini pasti plus 5. Itu sudah pasti sama ya. Karena kalau tidak sama nanti dicari dengan cara biasa juga tidak akan bisa. Maka ini sudah pasti sama. Selanjutnya, kalau sudah pasti sama berarti caranya gimana? Ya, caranya begini saja. Nih kita lihat dasar persamaan kuadratnya adalah ini ya. Jadi X-nya posisi X yang di awalnya ini diganti dengan posisi X-nya diganti dengan X. Kalau di sini plus 1, maka dilawan. Lawannya plus itu berarti min 1. Kemudian di sini kuadrat, X kuadrat. Kemudian min 7, ya tetap min 7. Kemudian X-nya diganti dengan ya sama ya, X min 1. Kemudian plus 10-nya plus 10-nya ya tetap plus 10, sama dengan 0 ya tetap sama dengan 0. Jadi posisi X-nya hanya diganti posisi X-nya ya. Kalau misalkan ini X plus 5 berarti di sini adalah X min 5. Jadi lawannya ya, lawannya plus 1 adalah min 1. Kalau misalkan di sini X1 min 2, ya berarti di sini dilawan, lawannya min 2 berarti plus 2. Berarti di sini adalah X plus 2. Ini juga X plus 2. Misalkan itu. Tapi kan ini yang ditanyakan di sini adalah akar-akarnya X1 plus 1 dan X2 plus 1. Berarti plus 1 ini lawannya adalah min 1. Kalau udah gini berarti tinggal dijabarin aja ya. Kita jabarin X min 1 kuadrat. Berarti yang pertama adalah X kuadrat. Kemudian dikalikan semua ini.
2 kali X kali min 1, jadinya adalah min 2X. Kemudian min 1 kuadrat, nilainya adalah plus 1. Negatif kalau dikuadratkan kan positif ya. Oke, sekarang min 7 kali X, jadinya adalah min 7X. Min 7 kali min 1 berarti plus ya, plus 7. Di sini adalah plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadratnya biarkan aja X kuadrat, kemudian min 2X, min 7X, jadinya adalah min 9X. 1 tambah 7 itu 8, 8 tambah 10 berarti 18 sama dengan 0. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B, ya kan? X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0. Oke, teman-teman masih semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Y, Z, B, A, X, Y, C, D, U, V, F, E, titik, titik. Yuk gimana caranya? Kita tulis dulu alfabetisnya ya, dari A sampai Z ya, kita tulis dulu. Oke, sudah kita tulis alfabetisnya, sekarang kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Di sini YZ itu berhubungan langsung ya, berurutan. YZ itu berarti ke kanan ya. Kita sungkai dengan K. Kemudian BA itu berarti ke kiri. BA itu kiri, berarti Q ya. Kemudian XW itu berarti dari kanan ke kiri ya, berarti Q ya, Q. Kemudian CD, CD ini dari C ke D itu berarti kanan, kita singkat dengan K. Kemudian UV, UV itu berarti UV itu ke kanan ya, berarti K. Kemudian FE ya, FE, FE itu berarti kiri ya, kiri. Kaki, kemudian ke sana lagi berarti apa? Kaki berarti Ki ya, kiri, berarti sini adalah kiri. Nah, jadinya selanjutnya adalah TS. Harusnya di sini adalah T kemudian S gitu ya. Kalau dilanjutkan lagi berarti ini K, kanan ya. G ke H, GH gitu ya. Tapi kan yang ditanyakan di sini hanya satu huruf saja ya. Berarti ini jawabannya T ya. Jangan sampai kebalik, jangan sampai S ya. Ini adalah jawabannya yang T atau yang B. Soal nomor 28. F, A, G, G, A, F, H, A, I, A, H. Ini ya dibalik ya. Tapi kalau di sini, ini kan pasangannya sudah ada. Ini kan nggak ada pasangannya, berarti kita tidak seperti ini maksudnya. Kita lihat huruf pertamanya yaitu F, G, H, I. Selanjutnya pasti C ya kan. Alfabetisnya kan F, G, H, I, C gitu kan. Kemudian kita lihat tengah-tengahnya A, 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 A. A semua berarti ini pasti J, A, J, A. Yang ini ya, ini yang salah ya. CAL apa CAK atau CAI. Sekarang kita lihat di sini. G, F, I, H. G, F, I, H. Kalau kita tulis alfabetisnya adalah A. Ya, sampai L saja ya. Kita tulis di sini G, berarti G di sini. G, kemudian F, kemudian F di sini. Kemudian I, I-nya di sini. Kemudian H, H-nya di sini. GF ke kiri ya, GF ke kiri, kemudian IH, IH ke kiri ya, IH ke kiri berarti di sini pastinya juga ke kiri ya. Ini kan dua-dua ya, berarti ini ke kiri juga, berarti ini pastinya adalah K. Ya kan? Oke, berarti jawabannya di sini adalah K, JAK. Jawabannya yang B. Soal nomor 29. Jika ini adalah ini dan ini adalah ini, maka ini adalah titik-titik. Yuk, yang mana jawabannya? Kita tulis saja ya. Ki, T, R, S, P. Adalah 2, 2, 5, 3, 4, 1. Ya, ini tulis saja. 2, 2, 5, 3, 4, 1. Kemudian di sini kamusnya, kita tulis dulu kamusnya ya. Ini nilainya adalah yang ini ya, berarti kita urutkan aja. Nah, ini sudah kita dapatkan ya. Jadi nanti Q itu sama dengan 2, T sama dengan 5, R sama dengan 3, S sama dengan 4, dan P sama dengan 1, dan seterusnya. Di sini yang ditanyakan QII. Q-nya berapa nilainya? Q-nya 2 jelas ya, 2, kemudian I. I-nya adalah C. Berarti ini 2, C, C, kemudian R. R-nya itu berarti adalah 3 ya, berarti R-nya adalah 3, kemudian K. K-nya berarti E ya, K-nya adalah E, kemudian S-nya adalah 4, kemudian P-nya 1, kemudian J. J-nya di sini, J-nya adalah D. Ya, ini jawabannya. 2CC, 3E4, 1D. Yang 1D itu adalah yang ini ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, ya kan? 2CC, 3E4,
2CC, 3E4, 1D. Ya, jawabannya yang B. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 30 ya. Ini pasti bisa ini. Drama, prolog. Itu sesuai dengan yang mana? Drama ini prolog. Berarti yang mana jawabannya ya? Ini berarti hubungannya diawali ya. Drama itu diawali dengan prolog. Ya enggak? Prolog itu kan pembukaan atau pendahuluan ya. Ya, pendahuluan bisa dari drama, bisa dari sandiwara, atau bisa dari pidato. Itu ada prolognya. Kemudian di sini A, dokumen mukodimah. Dokumen ini adalah surat-surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti ya, dokumen penting ya. Jadi ini tidak mungkin ya, dokumen ini kan surat-surat penting ya. Ya, mudahnya surat-surat penting. Surat-surat penting diawali mukodimah ya, tidak cocok ya. Yang ini tidak cocok. Kemudian ini, karya tulis diawali dengan abstrak. Benar ya, abstrak kan ringkasan ya. Jadi karya tulis itu ada ringkasannya. Ini diawali dengan ringkasan dulu. Diawali dengan ini, kemudian ada karya tulisnya. Ya kalau buku ini tidak diawali dengan resensi, tentunya tidak ya. Film diawali dengan trailer, tidak ya. Kemudian lagu diawali dengan syair ya, juga tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karya tulis diawali dengan abstrak. Baik teman-teman, sudah selesai kita bahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS tahun ini, lolos kedinasan tahun ini, lolos P3K tahun ini. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Kita akan lanjut lagi nomor 31 dan seterusnya di video selanjutnya.